Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketemu lagi bersama saya di dalam program Janji Manis. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sehat walafiat. Mari semua kita yang sedang mendengarkan video ini, kita tunduk kepala, kita mau berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Bapa, kami sungguh bangga memiliki Allah yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap untuk melindungi kami semua, untuk menolong kami semua, bahkan menjamah hati kami, memulihkan kami, sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh dewasa di dalam iman, sehingga kami semakin hari semakin melekat kepada pokok anggur yang benar, sehingga jiwa kami dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kebenaran Allah yang berjudul tepat, perlindungan yang tepat. Nah saudara, terkadang kita mencari perlindungan yang salah. Terkadang kita mencari perlindungan kepada orang-orang yang kita kenal. Tetapi sadarkah kita saudara, bahwa suatu saat mereka akan menyakiti mungkin, suatu saat mereka akan berubah. Tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, bahkan sampai kekekalan tidak pernah berubah, yaitu Yesus Kristus, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mari Bapak Ibu Saudara, untuk melandaskan firman ini, kita baca bersama-sama dalam Mazmur pasal 118 ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat-saat kondisi hidup kita tidak memungkinkan, mungkin kondisi hidup kita sudah tidak ada lagi jalan keluar dalam menghadapi problema hidup, dalam menghadapi problema yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Bukan berarti saudara kita tidak percaya kepada sahabat, teman, dan rekan-rekan kita, tetapi kita lebih harus meyakinkan diri, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus bukan hanya sebatas percaya, bukan hanya sebatas saya orang Kristen, tetapi harus menyelami kedalaman hati Allah, sehingga hati Allah ada dalam hati saudara dan saya, sehingga pribadinya Tuhan menjadi pribadi kita, menjadi sebuah kesukaan dalam hidup kita. Daud adalah seorang pribadi yang kesukaannya tinggal di dalam lindungan Tuhan, yang kesukaannya tinggal di dalam naungan Tuhan, sehingga sekalipun badai hidup menggoncang hidupnya, dia tetap kokoh. Sekalipun orang-orang terdekatnya mengacau balaukan hidupnya, anaknya sendiri bahkan menghancurkan hidupnya, bahkan Saul sebagai mertuanya mau membunuhnya, tetapi Daud tetap berpegang dan berlindung kepada Tuhan, karena Daud mengerti bahwa perlindungan Tuhan itu nyata. Daud mengerti dan memahami betul bagaimana penyertaan Tuhan yang sungguh dahsyat dan luar biasa itu dialami oleh Daud. Begitu juga demikian dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita dari kecil sampai sekarang kita sudah menikmati pertolongan Tuhan, kita sudah menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Maka kita harus tetap mengandalkan Dia dalam hidup ini. Kita harus tetap mengandalkan Dia dalam menjalankan kehidupan ini. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa ketika kita menjauh daripada Tuhan. Daud berkata, jangan ambil rohmu yang hidup dalamku. Begitu penting roh Tuhan itu menuntun kita, begitu penting roh Allah itu memperbaharui kita, sehingga kita semakin hari semakin berlindung di dalam janji-janji Allah, semakin percaya di dalam kemenangan-kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau kita melihat ayat yang ke-7, Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Ketika
Tuhan ada di pembelaan kita, ketika Tuhan ada bersama dengan kita, Dia adalah pembela kita yang sejati. Mungkin dunia menjolimi kita, mungkin orang menjolimi kita, tetapi Tuhan adalah pembela kita. Kita akan bersuka cita karena Roh Allah ada di dalam diri kita. Jadi saudara, mari kita belajar dari tokoh yang luar biasa. Daud tidak kekurangan apapun ketika dia mengandalkan Tuhan. Daud tidak kekurangan sukacita. Mungkin dia di goa lari sana sini, mungkin dia di tempat-tempat tersembunyi sana sini, tetapi dia tetap fokus kepada Tuhan. Dia tetap fokus pegang janji Tuhan, bahwa Tuhan yang berjanji itu tidak pernah lalai menepati setiap janjinya. Tuhan orang Israel itu yang dahsyat itu dan hebat itu tidak pernah lalai untuk mengangkat siapa saja yang Tuhan senang. Tetapi apakah hidup saya dan hidup saudara sudah berlindung sepenuhnya kepada Tuhan? Sudahkah kita mencari Tuhan setiap hari? Sudahkah kita merenungkan kebaikan-kebaikan dan kedahsyatan Tuhan yang hebat itu? Sudahkah kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita? Sudahkah kita memuji Tuhan dengan segenap kekuatan kita, sehingga kita semakin hari semakin menyadari diri bahwa tanpa perlindungan Tuhan kita hanyalah debu tanah. Kita hanya hidup sebatas 80 tahun sampai berapa tahun, kita akan kembali kepada debu tanah. Maka selagi kita masih hidup, mari kita mencari yang baik. Sebab Alkitab yang berkata, carilah yang baik, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan selagi Ia berkenan untuk ditemui. Carilah Tuhan bukan hanya karena ada masalah. Carilah perlindungan Tuhan bukan karena kita membutuhkan pertolongan, tetapi kita mencari Tuhan dalam kondisi apapun hidup kita. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, andalkanlah Tuhan kita. Ayat ini memberikan sebuah kekuatan dalam hidup kita, bahwa percaya kepada Tuhan tidak akan membuat hidup kita ragu-ragu lagi mengikut Tuhan. Kita akan semakin hari semakin bertumbuh dan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih Tuhan bagi orang-orang yang berlindung padanya. Sebab Alkitab mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Banyak orang menganggap diri benar, menganggap diri sudah hebat dan luar biasa. Dia melupakan bahwa Alkitab mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Ketika kita berjalan di dalam kekuatan kita, berarti kita sedang melawan kehendak Allah. Ketika kita berjalan dalam pikiran yang terbatas ini tanpa dibarengi dengan pengenalan firman Tuhan dengan benar, maka kita sedang membuat malapetaka yang besar dalam hidup kita. Sebab Yesus berkata kepada kita, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepada aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadikanlah Tuhan sebagai perlindungan yang hebat dalam hidup kita. Jadikanlah Tuhan sebagai perlindungan yang dahsyat dalam hidup kita. Jadikanlah Tuhan tempat perteduhan kita, sebab Dia adalah gunung batu kita, sebab Dia adalah Bapa yang setia, sebab Dia adalah Allah yang agung, sebab Dia adalah Allah yang menyembuhkan. Dia adalah Yehova Rafa, Dia adalah Yehova Jireh, Dia adalah Allah yang maha kuasa, Dia adalah Allah yang El Shaddai, Dia adalah Allah yang Immanuel. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kenapa kita harus berlindung kepada Tuhan? Yang pertama, manusia mempunyai keterbatasan. Berarti ketika kita terbatas, kita membutuhkan sumber kekuatan yang dahsyat. Kita membutuhkan sumber kekuatan yang super dahsyat. Hanya Allah. Sebab Allah yang menciptakan kita, dan Dia tahu kekuatan kita sampai di mana. Yang kedua, kenapa kita harus berlindung kepada Tuhan? Karena Tuhan yang mempunyai segala sesuatu. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan yang mempunyai segala sesuatu, maka kita tetap memandang kemuliaannya yang kudus itu. Kita tetap memandang kehebatan dan kedahsyatannya, supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, supaya hidup kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Pandanglah kedahsyatan dan pemeliharaan Tuhan. Jangan pandang lagi apa yang menjadi beban pikiran kita. Jangan batasi
mengatasi kuasa Tuhan dengan kekhawatiran kita. Karena Tuhan tidak bekerja di dalam kekhawatiran kita, tetapi Tuhan bekerja ketika kita berani melangkah dan mengambil sesuatu tindakan iman, bahwa saya yakin dan percaya Allah ada di pihakku. Dia adalah gembala yang baik, Dia adalah gembala yang agung, yang mampu memelihara siapa saja yang mau datang di dalam namanya. Dan yang ketiga, kenapa kita berlindung kepada Tuhan? Karena hanya dekat Allah saja kita akan merasa tenang. Ketenangan yang sejati kita hanya bisa dapat di dalam hadirat Allah. Ketika kita ada di dalam hadirat Allah, kita mendapatkan sukacita yang besar. Kita akan mendapatkan hal-hal yang baru di dalam hadirat Allah. Maka marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mencintai dan mengagumi kehadirat Allah dalam hidup kita, sehingga kita berlindung kepada Dia dengan sepenuh hati. Karena Dia adalah yang setia, yang mampu merubah segala sesuatu menjadi nyata dalam kehidupan kita, saudara yang diberkati Tuhan. Mungkin kita ada di bangsa ini, tetapi kita sebagai orang-orang percaya, kita berdoa supaya Tuhan mampu melindungi bangsa ini dari segala malapetaka, mara bahaya, dalam segala macam apapun yang terjadi. Mungkin dalam pekerjaan kita memerlukan perlindungan daripada Tuhan. Dalam apapun yang kita kerjakan, jadikanlah Tuhan sebagai perlindungan yang tepat dalam hidup kita. Kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur kiranya firman ini menguatkan iman kami, meneguhkan kami, menjadikan kami semakin hari semakin serupa dengan anak-Mu Yesus Kristus, sehingga hidup kami sama, seirama, sepikiran dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang sudah mendengarkan program ini, kiranya damai sejahtera menyertai Bapak Ibu, keluarganya diberkati Tuhan, usahanya diberkati Tuhan, anak-anaknya diberkati Tuhan, kita semua diberkati oleh Tuhan. Program ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu, bagikan kepada sesama, kepada teman, supaya juga menjadi berkat bagi mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Dalam